Tapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media, di mana Ketum Projo yaitu Budi Ari mengatakan Prabowo bisa lebih cepat sebelum 2029. Jadi Budi Ari ini mengungkapkan analisis mengenai kemungkinan terjadi percepatan dinamika politik nasional sebelum 2029. Jadi pernyataan Budi Ari ini disampaikan dalam forum ya bersama Jokowi. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap ya. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi, ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Swakarsa di 98. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana ya teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, kala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Nah, pernyataan Budi Ari ini ya menuai berbagai sorotan dari tokoh-tokoh masyarakat ya, seperti Said Didu mengatakan Solo sedang makan bubur panas Hambalang. Akhirnya terbuka dan terkuak bahwa Jokowi tidak rela serahkan kekuasaan ke siapapun termasuk ke Pak Prabowo. Terkuak geng SOP plus poros SSB sedang bergerak ya. Jadi geng SOP di sini Solo, oligarki Parcok, SSB di sini adalah Singapura, Solo, Bandung ya. Jadi pernyataan Budi Ari ini diterjemahkan oleh masyarakat bahwa Prabowo kemungkinan tidak sampai 2029 ya. Akhir daripada 2029 kemungkinan akan selesai kemungkinan ya tidak akan jadi presiden lagi. Seperti dugaan Said Didu bahwa geng Solo ini ya menginginkan yaitu Gibran menggantikan Prabowo. Jadi seperti Budi Ari yang Ketum Projo ini menduga ini tidak bakal sampai tahun 2029. Nah, banyak sekali ya analisa dan dugaan dari masyarakat bahwa apa yang terjadi di Indonesia sekarang ya, seperti kebakaran hutan ya, ini bukan terjadi begitu saja dengan memanfaatkan yaitu momen El Nino. Seperti postingan dari anaknya Menteri Menkyu Purbaya yaitu Yudo Sadewa ya, menulis dugaan kebakaran hutan itu adalah ulah mafia, jadi jangan kaget banyak yang mau menggulingkan Prabowo. Jadi Yudo Sadewo ya di akun X-nya menulis, kita sendiri tahulah ketika Prabowo buat aturan tentang bursa komoditas tiba-tiba kebakaran aneh ya. Ini ulah mafia dan oligarki yang lahan basahnya dibongkar sekaligus memanfaatkan peristiwa El Nino. Mereka sengaja bakar, maka jangan kaget kalau banyak yang mau menggulingkan Prabowo. Jadi sebenarnya cukup banyak peringatan-peringatan dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Said Didu, Gatot Nurmantio bahwa ada sabotase struktural yang terjadi di pemerintah Prabowo. Dugaan kuat adalah dari geng SOP ya. Tapi peringatan-peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Prabowo sendiri. Bahkan menteri-menteri dari geng Solo ini tidak pernah direshuffle. Rocky Gerung juga sudah memperingatkan harus ada radical break yang signifikan di pemerintah Prabowo. Kalau tidak, maka kemungkinan Prabowo sendiri yang menerima akibatnya dan bakal digulingkan. Jokowi itu tidak pernah rela melepaskan kekuasaan ini ke siapapun, termasuk Prabowo. Prabowo hanya dikasih waktu 2 tahun. Artinya sampai Oktober 2026 dong. Karena gejala-gejala untuk betul menghancurkan Prabowo sangat terlihat. Jadi menteri-menterinya melakukan pembangkangan struktural, sabotase struktural. Ada segitiga SSB,
Singapura, Solo, Bandung. Ini sedang mempersiapkan. Targetnya betul Oktober 2026, ronde terakhir. Nah, apakah KO atau menang angka? Saya was-wasnya benar bahwa apa yang dikatakan Dr. Koni, bahwa Prabowo hanya dikasih waktu 2 tahun. Artinya sampai Oktober 2026 dong. Sebentar lagi berarti? Sebentar lagi. Nah, nah itulah kelihatan eskalasi kan tinggi sekali mendekati 2 tahun itu. Berarti di Agustus ini eskalasinya? Di Agustus eskalasinya. Nah, di sini Agustus ini menentukan. Apakah ini membuat sehingga orang-orang yang punya mall bangun pagar tinggi-tinggi? Nah, itu sinyal sama oleh mereka gitu kan, dan uji nyalinya tinggi sekali. Nah, uji nyali ini yang sedang berlangsung pada saat kita bicara ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itulah Pak Abraham, saya mengatakan dulu kan ini ronde terakhir. Oke, ronde terakhir ya. Ronde terakhir. Nah, apakah KO atau menang angka? Iya. Nah, tapi ini udah ronde terakhir. Kenapa saya ingin Jadi kritis ini ya? sangat kritis. Jadi kenapa saya menyatakan ronde terakhir? Karena gejala-gejala untuk betul menghancurkan Prabowo sangat terlihat. Gejalanya sangat. Nah, kasus Febri Adriansyah jangan dipandang sebagai kasus korupsi saja. Ini kasus serangan geng Solo oligarki Parcok kepada pusat komando. Pusat komandonya Prabowo. Oke. Nah, pusat Jadi Pak Said mau katakan bahwa kasus Febri itu sebenarnya serangan antara ke Pak Prabowo. Nah, ini sangat terbukti bahwa bukan hanya Febri dikejar, karena pada hari pertama sudah muncul medsos bahwa emas digerbek di rumah Febri. Di rumah Febri ini bahwa itu miliknya Syafri Samsudin. Nah, hari kedua bahwa itu adalah tabungan Prabowo untuk 2029. Nah, itu ada di medsos? Ada di medsos. Bahwa tabungan Pak Prabowo? Ya, nah, setelah itu, dan saya amati, ternyata ini adalah memang jalur-jalur medsos, akun-akun yang terafiliasi ke geng Solo oligarki Party. Kenapa Pak Said tahu? Awal-awalnya itu ada Nusantaranya, biasanya ada Nusantaranya. Nah, dan saya kan teliti, oh ini memang akun ini, oh ini akun ini. Karena Pak Said ini pemain medsos ya? Pemain medsos. Jadi kalau ada akun kayak itu, saya teliti, oh ini memang ini. Nah, itu muncul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan, tapi dieksploitasi seakan-akan ini punya Prabowo. Nah, yang menarik, Bung Abraham saya kan tahu kan bekas anak Bapak Yudi, yang penyidik tahu kan? Nah, sekarang di Satgasus Polri. Ya. Di Suara Rakyat Bersuara, dia menyatakan Febri itu hanya pion. Sutradaranya di atasnya. Ya. Di atasnya kan hanya 3. Syafri, Jaksa Agung, Prabowo. Artinya, karena dia Satgasus, saya agak curiga ini, ada apa ini? Kok langsung menyatakan Febri itu hanya pion gitu kan? Nah, Oke, selain apa Mas Aksi, apakah oligarki itu juga akan menggunakan alat negara untuk menggulingkan Presiden Prabowo? Itu dia. Oleh karena itu, sudah masanya pejabat-pejabat yang terlama, misalnya Kapolri, hampir 6 tahun gitu. Loh, ini kan artinya lebih lama dari masa kepresidenan. Sudah sejak awal saya mengatakan ini terlalu lama ini. Artinya kalau terlalu lama presiden ini seperti memelihara anak macan. Akhirnya presiden akan digigit sendiri oleh anak macan itu menjadi macan yang sudah buas. Menurut saya sudah waktunya presiden itu mengganti Kapolri, mengganti Jaksa Agung. Ini orang-orang tersandera menurut saya kalau terlalu lama. Yang satu hampir 7 tahun, yang satu hampir 6 tahun. Ini potensi dia menjadi personifikasi dari dirinya. Sekarang Bung Indra lihat bagaimana di media sosial dan lainnya 2 orang ini dimunculkan keburukan-keburukannya. Artinya apa? Keburukan Jaksa Agung ini kemungkinan disebarkan oleh kemungkinan. Keburukan Kapolri kemungkinan juga disebarkan oleh itu. Perang ini sebenarnya di udara. Nah, kenapa yang 2 orang ini nggak dibuang segera gitu? Kalau perlu sebelum 17 Agustus. Apa itu juga para pengamat yang punya kecenderungan untuk dekat dengan Kapolri mengatakan bahwa ini akan memunculkan butterfly effect ya, artinya
efek kupu-kupu bahwa dengan pergantian Kapolri justru masalah keamanan akan jadi buruk. Ya kalau dia tidak sanggup, ya sudah. Kalau situasi nggak bisa, ambil alih oleh TNI, oleh militer. Saya khawatir ini... Ada opsinya nanti ya? Oh iya dong. Saya khawatir jangan-jangan nanti demo dibiarkan. Sebaliknya yang Supaya terjadi. rusuh. Ya ambil alih aja. Kalau situasi seperti apa. Artinya dengan Kapolri baru, demo dibiarkan, rusuh. Karena itu, Bung, nanti kemungkinan ketika ada nama calon gitu kan, ini kan analisis ya, hipotesis ya, ini kan nggak nyaman berarti yang lama. Bisa saja, ini analisis kan, hipotesis. Bisa saja dibuat rusuh, supaya ini nggak jadi. Oke. Kan bisa. Nah ini harus diantisipasi. Oleh karena itu saya membaca situasi ya menjelang 17 Agustus ini ya itu sama dengan peristiwa menjelang 5 Oktober 1965 gitu loh. Ada yang ingin memanfaatkan momentum itu. Nah, oleh karena itu betul-betul ada situasi yang menurut saya, analisis saya, nggak wajar, Bung. Pada awal-awal Juli itu begitu banyak polisi di Jakarta, ya, Brimob, Densus, bagi saya aneh tuh, nggak ada penjelasan. Seperti menghadapi 212 ya, ada 16 waktu itu dari Polda, Brimob yang menghadapi 212. Iya. Tapi kan memang kenyataannya masa aksi paling banyak di Jakarta. Iya. Tapi ini belum ya? Belum. Terlalu banyak. Jadi ada apa? Kalau kita baca ini, ini Buni Hargen ya, nanti bisa juga saya diskusi dengan Anda ya. Dia menggunakan teori butterfly effect ini. Teorinya sederhananya berbunyi kan, seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas juanda itu bisa memunculkan badai di Lautan Pasifik. Artinya dia ingin mengatakan bahwa badai akan terjadi kalau Kapolri diganti. Apakah memang itu yang? Nah ini kan artinya upaya perlawanan supaya nggak diganti. Itu kan pesannya begitu. Ya nggak bisa. Presiden nggak boleh takut. Apalagi presiden yang tentara. Nggak ada cerita dalam sebuah pertempuran militer kalah sama polisi, nggak ada. Kalau militer kalah dengan polisi, berarti negaranya salah. Jadi belum ada yang konkret dari pertemuan Kertanegara Januari lalu? Belum. Sama sekali? Belum ya. Oke. Termasuk kan waktu itu sempat ada akan dijanjikan pergantian Kapolri ya, Prof. Wiwi ya? Nggak ada. Nggak ada, ya. Dan itu diulang-ulang sama teman-teman padahal. Diulang-ulang. Jadi bagaimana supaya ini kepalanya dulu lah dibenerin kan gitu. Memang waktu itu ada reformasi Polri itu kan, ya, tapi udah bisa di ini kan. Tapi itu saja tidak kan. Okay. Jadi kayaknya memang nggak ada. Jadi itu yang membuat ya kita tidak boleh hopeless ya, kita tidak boleh patah arang dan sebagainya. Kita tetap ya masih ingin ikut mengawal gitu ya, supaya Bapak Presiden ini kuat gitu ya untuk mengeksekusi program yang menurut saya mudah-mudahan gitu ya Allah memberikan satu petunjuknya sehingga Pak Prabowo betul-betul sesuai dengan waktu akan dilantik itu, bagaimana sumpahnya, bagaimana kesaksiannya untuk memberantas korupsi, untuk mensejahterakan masyarakat, sampai membangun dari desa, dari bawah dan sebagainya, itu melakukan reformasi di semua bidang, tidak hanya politik tapi juga birokrasi, hukum gitu kan, kelembagaan. Itu bagaimana kita merasakan sekarang kok belum gitu kan. Oke. Prof. Wiwi, Prof. Wiwi masih optimis Indonesia akan menuju arah yang baik sesuai kompas yang sudah digariskan oleh founding fathers para kita? Pendiri bangsa. Di bawah Pak Prabowo ini? Saya ingin nanti di 2 tahun peringatan kinerja atau mungkin dilantiknya Pak Prabowo itu ada kita ingin mendengarkan sesuatu yang baru disampaikan untuk menanggapi keresahan masyarakat. Misalnya apa?
Misalnya adalah ya tentunya itu bagaimana institusi penegak hukum bisa betul-betul gitu ya direformasi melalui tadi itu gitu ya, kehendak yang sudah luar. Sekarang sudah tidak mau ngomong, mereka sudah kesel gitu kan. Lah itu tolong gitu ya. Jadi beberapa hal yang menjadi inti yang dimintakan oleh publik luas, publik akademis khususnya gitu, itu mungkin bisa meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Pak Prabowo. Lah kalau itu tidak dilakukan dalam 2 tahun, mungkin hopelessnya itu sudah merosot tajam. Oke. Dampaknya apa terhadap pemerintah? Ya delegitimasi terhadap pemerintah. Kalau public distrust meluas, sulit percaya, tidak hanya kampus, ormas, civil society gitu ya, semua yang katakan gitu ya, masyarakat sampai ke pedesaan. Susah. Menegakkan benang basah itu yang susah. Pak Prabowo masih punya Agustus, September, Oktober untuk menyatakan penegasan kembali gitu ya. Prof Wiwi melihat ada upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo? Itu konkret sekarang ini seperti itu yang terjadi. Oleh siapa? Ini politik itu kan bisa hadir, bisa di belakang, bisa nyelusup, ada yang bisa mungkin cetowelo-welo, ada yang sembunyi gitu kan. Ini yang perlu memang harus dipahami secara agak teliti menurut saya, karena melihat pembicaraan di medsos dan sebagainya itu sudah tidak ada tedeng aling-aling lagi. Yang paling punya peluang untuk melakukan itu di dekat Prabowo atau di luar sana? Kita tidak boleh seudon. Kita tidak boleh seudon sampai terbukti nanti bahwa sebetulnya yang tidak suka Pak Prabowo itu siapa. Intinya kalau kita mau selamat, Presiden lakukan total radical break. Nah, menteri-menteri MBG berhenti. Iya, evaluasi itu. MBG oke, itu perintah konstitusi. Tetapi anggaran tidak cukup. Maka Presiden mungkin dengan penuh kesantunan minta maaf pada rakyat, lalu bilang bahwa tetap MBG ini akan kami teruskan ketika krisis global ini selesai. Tapi buat sementara saya Presiden tetap memilih MBG diteruskan untuk daerah-daerah yang betul-betul total miskin. Dan dia bisa kritik, saya diberi data tapi data itu ternyata tidak benar. Kan coba kita hitung, jumlah orang miskin di Indonesia itu 20 juta orang. MBG melayani 60 juta orang. Kan artinya ada 40 juta orang yang bukan miskin tapi dapat MBG. Yang salah siapa? Ya BPS dong salahin kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita koreksi itu, bahwa itu memang bukan terlalu mewah, tapi buang uang. Karena ada orang yang nggak miskin tapi dapat MBG. Pakai aja data 20 juta miskin, berarti di dalam keluarga itu mungkin cuma 8 juta yang anak-anak perlu disuplai lagi supaya nutrisinya bagus. Orang tua yang udah miskin yang nggak mungkin lagi kan berubah cara berpikirnya kan untuk investasi jangka panjang. Tapi bagaimana mungkin seorang dealer punya keberanian minta maaf itu, Bang? Kan seorang leader yang situation calls for decision, kira-kira begitu pepatah. Keadaan memanggil orang untuk membuat keputusan tuh. Dan sebagai seorang patriot, harusnya Presiden datang ke publik mengatakan bahwa memang saya salah ambil kebijakan. Tetapi itu banyak yang menyambut senang itu ya, Bang. Ya, mungkin dia dengan basa-basi, tapi saya tidak ingin menyalahkan BPS, saya tidak ingin menyalahkan yang lain. Biar saya tanggung. Nah, mulai sekarang saya akan coba saya cari istilah. Saya akan memeluk kembali negeri ini, kata-kata keren kan, memeluk kembali negeri ini dengan hati nurani, bukan sekedar dengan transaksi politik kan. Enak tuh, selesai. Mengapa Jokowi diam, membisu dan tidak mencegah Budi Ari berbicara tentang potensi pemilu yang dipercepat sebelum 2029? Mengapa Jokowi justru terkesan mengamini apa yang disampaikan oleh Budi Ari tentang kemungkinan potensi jatuhnya Prabowo Subianto?
padahal seharusnya kalau kita mengikuti logika Jokowi selama ini, ketika banyak kelompok yang meminta Gibran dimakzulkan, Jokowi berbicara tidak bisa ini satu paket. Tapi mengapa ketika Budi Ari Setiadi berbicara tentang potensi jatuhnya Prabowo, mulut Jokowi bungkam dan diam? Tapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Itu adalah bukti nyata bagi saya terkait dengan apa yang saya sampaikan selama ini, bahwa memang Solo ada di balik semua kegaduhan nasional saat ini, di balik upaya gerakan-gerakan mendongkel menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Ini mengkonfirmasi bagi saya, andaikan memang Jokowi tidak ingin Prabowo jatuh dan tidak ingin pemilu dipercepat sebelum 2029, seharusnya Jokowi, dia punya kewenangan, dia punya kuasa, dan dia mampu untuk mencegah Budi Ari Setiadi berbicara tentang potensi jatuhnya Prabowo Subianto. Dan konyolnya, Jokowi malah terlihat menikmati itu dan berharap. Ini ya, saya melihat Jokowi berharap bahwa itu akan terjadi. Kenapa demikian? Karena bocah angonnya yang bernama Gibran, budak angonnya si Gibran itu akan naik menggantikan Prabowo. Inikah yang kalian harapkan? Dan kalau saya katakan Solo berada di balik gerakan-gerakan demo sekarang yang bilang 27-28 mau demo, ini adalah konfirmasi bagi saya. Dan apa yang saya katakan ini saya yakini sepenuhnya adalah terkait, dan memang ini adalah gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh kelompok Solo. Jadi, wahai kalian rakyat Jakarta, rakyat Indonesia, masihkah ingin kalian Indonesia ini semakin rusak berantakan ketika dipimpin oleh Jokowi? Silakan memilih pilihanmu. Kalau saya berdiri memilih mendukung Prabowo Subianto karena gagasan Prabowo benar-benar untuk Indonesia dan untuk rakyat, tidak seperti Jokowi yang penuh kemunafikan. Jadi presiden minta 3 periode, gak dikabulkan, di demo di mana-mana, rupanya kurang puas dia ya, keinginannya jadi 3 periode jadi presiden gak terturuti, akhirnya anaknya dimasukkan jadi wapres, menantunya digulkan jadi gubernur. Sekarang dia yang sempat ngomong mau pulang ke Solo jadi orang kampung, nggak jadi apa-apa, mau jadi orang kayu, mau jadi petani, mau jadi warga biasa, ya bohong lagi. Nah, oke teman-teman, saya tak random ya, tak bahas semua ya. Jadi begitu di Lampung disambut dengan gogap gempita, banyak yang menyambut gitu kan, seolah-olah kan, lalu diulang lagi di NTT, ribuan manusia. Aduh, kita ini orang infotainment, kita ini orang entertainment, ya, kita ini orang yang nggak buta politik. Kita tuh paham apa yang terjadi di depan panggung, apa yang terjadi di belakang panggung. Kita tuh paham, ya, paham cetha welo-welo. Ya, bagi ternak, bagi penyembah, bagi termul, wah, euforia. Oke, di Lampung kurang puas kan jadi presiden 3 periode. Nah sekarang main jadi raja-rajaan, Raja Lampung. Ternyata setelah dari Raja Lampung menuai polemik di Lampung, di mana dia berpijak di situ meninggalkan jejak masalah. Nah sekarang di NTT, wah ya kan, yang tampak di depan mata, yang tampak di luar seperti itu kan, ribuan lautan manusia, termulnya menggoreng, PSI-nya menggoreng dengan infotainment, dengan entertainment yang murahan. Ternyata nggak lama kan, dalam hitungan jam langsung meninggalkan masalah lagi kan, ya kan? Coba cari di berita di online itu, dibantah oleh raja-raja. Sebagian sudah saya screenshot, coba nanti dibaca, tak tampilkan, cari linknya di Google, ya kan? Raja NTT disambut, digelar raja, diberi gelar raja, padahal kenyataannya kan enggak. Termulnya menggoreng, tamu terhormat, orang baik jadi raja, diterima raja, bla bla bla. Nih salah satunya, Raja Amanuban bantah isu penobatan Jokowi sebagai Raja Timur. Ini beritanya langsung bantahan telak.
Nah setelah dibantah seperti ini baru PSI-nya agak mereda, mulai memain kata, memain narasi. Mana lagi? Nih, Raja Amanuban bantah isu Jokowi dinobatkan sebagai Raja Timur, tegaskan hanya prosesi penyambutan adat. Ya, saya dulu pernah di mana itu, di Padang ya. Coba nanti tak carikan videonya, kalau masih ada tak tampilkan. Saya pernah. Ya alhamdulillah, tapi bukan rekayasa, nggak usah persiapan, nggak usah, saya nggak keluar uang sepeser pun, nggak usah mengerahkan massa, nggak usah manajemen infotainment, entertainment, nggak usah. Saya diundang ke Padang, ceramah di satu masjid, saya nggak tahu, nggak dikasih tahu, spontan tiba-tiba saya disambut sebagai tamu kehormatan, bahkan saya dikasih gelar. Apa itu namanya, lupa saya gelarnya, coba saya cari videonya. Sri Datuk Raja Kabanaran, apa itu, ingat dek? Sri Rajo Bagak Kabanaran, Gus Nur. Biasa orang datang ke satu wilayah disambut ya dengan pakaian adat, itu biasa. Ya, apalagi ini zaman-zaman sudah seperti ini ya, udah semuanya serba bisa dibeli, bisa diatur. Gelar Raja Timur untuk Jokowi di Nusa Tenggara Timur tuai polemik, aktivis nilai mengabaikan sejarah perjuangan rakyat. Udahlah, sekarang gini saja ya. Sekarang gini, saya nggak usah bertele-tele. Saya ini sudah marah kepada rezim Jokowi itu ketika dia masih jadi gubernur. Udah, jadi nggak usah bertele-tele. Sejak dia jadi gubernur Jakarta ya, di mata saya dia itu pendusta, pembohong, munafik, perusak, penipu. Itu di mata saya sejak dia jadi gubernur Jakarta. Sudah ya, nggak usah bertele-tele ya. Jadi itu sudah 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu itu. Di mata saya pendusta, munafik, penipu, ya kan, perusak. Banyak korbannya yang ditipu, banyak korbannya yang disengsarakan sampai sekarang. Sekali pembohong, sekali munafik, sekali perusak, tetap jadi pembohong, tetap jadi munafik, tetap jadi perusak. Nah, silahkan kalian sembah, silahkan. Oke ya. Jadi saya kasih satu pemahaman ya, Mungkin pemahaman saya agak lebay, tapi nggak apa-apa, karena ini imanku yang mengatakan. Coba kamu rubah sejarah, bisa nggak? Yang nonton video ini, Termul terutama ya, kamu rubah sejarah. Seluruh bumi jadi Termul semua. Coba, seluruh bumi jadi Termul semua, menuhankan Jokowi semua. Kira-kira Allah jatuh enggak? Allah jatuh hina enggak? Enggak. Allah tersaingi enggak? Enggak. Seluruh bumi tanpa terkecuali jadi Termul semua, menyembah Jokowi, mengatakan Jokowi orang baik. Seluruh bumi ngefek enggak ke Allah? Terus tiba-tiba Allah jadi hina, terus Allah tersinggung, Allah marah, Allah merasa tersaingi. Enggak. Allah itu enggak, kamu sholat bukan untuk Allah, kamu enggak sholat bukan untuk Allah. Allah enggak mulia, enggak hina oleh apapun perbuatan kita. Oke? Lalu sebaliknya, terus tiba-tiba seluruh bumi, ya seluruh bumi membenci Jokowi. Kalau tadi memuja kan, membenci Jokowi seluruh bumi. Terus kira-kira Allah terpengaruh enggak? Enggak. Jadi Allah itu punya hukum sendiri. Kamu memuji Jokowi ya, Allah enggak tersaingi. Kamu mencaci Jokowi, Allah juga enggak ambil pusing. Allah itu bertindak sesuai dengan hukum sunatullahnya, benar-benar salah-salah. Jadi kalau Jokowi itu pendusta, munafik, penipu, mau kamu puji, seluruh bumi memuji. Kalau memang di depannya Allah itu penipu, munafik, ya sudah, tunggu kehancurannya. Kan begitu. Kumpulkan profesor, doktor, ilmuwan, kumpulkan seluruh bumi tanpa terkecuali, polisi, tentara, Termul, Satpol PP, ya kan, apalagi profesor, doktor, penjilat, kumpulkan seluruh bumi, ilmuwan seluruh bumi, kumpulkan. Bukan Indonesia, bumi kumpulkan untuk membuat satu sejarah, membalik sejarah. Abu Jahal orang baik, Abu Lahab orang baik, Fir'aun orang baik, Korun orang baik, Namrud orang baik. Coba kumpulkan seluruh bumi, bikin sejarah, balik sejarah, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa.
Nah, imanku mengatakan begitu juga dengan Raja Jawa, Raja Solo, Raja Lampung, mantan presiden pembohong pendusta, ini sama. Ya kan, kalau mau kamu nangis-nangis berair mata darah di ratapan Solo, kayak kamu muji lah sampai nyopot-nyopot lidahmu di medsos. Kalau dia pendusta, nggak akan bisa. Tunggu tanggal waktunya aja. Gitu. Nah, jadi teman-teman, ya memang dunia ini ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Memang Rasulullah bersabda, dunia ini terlaknat termasuk isinya. Dunia ini terlaknat termasuk isinya. Ya mungkin salah satunya itu yang suka main raja-rajaan beserta penyembah-penyembahnya itu. Oke, saya closing ya. Ini sebenarnya saya sudah nggak perlu seperti ini, tapi monggo lah, nggak apa-apa lah. Saya closing aja ya. Bagaimana kalau mubahalah lagi? Mubahalahnya kita hidupkan lagi. Ya, dari zaman Jokowi jadi gubernur sampai jadi presiden 2 periode dengan berbagai macam kecurangannya, aku sudah mubahalah. Mubahalah itu jangan diremehkan. Mubahalah itu harus diambil dalam momentum tertentu, harus diambil. Gimana? Kamu mengatakan Jokowi orang baik, Jokowi orang jujur, ya Jokowi orang yang sabar. Saya mengatakan Jokowi adalah mantan presiden pendusta, pembohong, penipu, busuk, jahat, perusak. Imanku mengatakan begitu. Nah, kamu mengatakan baik. Nah, kan nggak ada titik temu nih. Yuk, atas nama rakyat, atas nama bangsa. Kamu atas nama Jokowi, aku atas nama rakyat, atas nama bangsa, negara, agama, bahkan atas nama diriku sendiri yang pernah didolimi, ya, di penjara 4 tahun, di penjara 10 bulan. Gimana kalau kita mubahalah aja yuk? Ayo, boleh profesor, boleh dokter, boleh dosen, boleh polisi, boleh siapapun, pokoknya termul, boleh siapapun lah, boleh ketua partai, boleh presidennya sekalian, boleh Jokowi langsung. Ini kan ditonton, ini kan dipertanggungjawabkan ini. Gimana kalau mubahalah lagi yuk? Kalau mubahalah sendiri nanti nggak sah, yuk mubahalah yuk, dua belah pihak yuk. Ngumpul dari satu termulnya itu, Andi Aswan. Siapa lagi? Ade, siapa lagi? Lawyer-lawyernya itu, ya mubahalah yuk. Mau ngomong apa? Mubahalah, alah Gus Nur, Ustadz kok cangkeman, Ustadz kok nyocot. Halo, ini bangsa nggak baik-baik saja ini. Negara nggak baik-baik saja ini. Rakyat sudah, dulurmu, saudaramu, rakyat sudah dikejar-kejar dengan pajak ini. Halo. Ya tapi nggak apa-apa. Hukum dunia memang harus ada, londo ireng itu memang harus ada. Korupsinya merajalela ini. Bertriliun-triliun korupsinya ini. Nggak ada satupun yang dihukum mati ini. Ya mubahalah yuk. Nggak usah khawatir kalau mubahalah itu. Insya Allah nggak usah khawatir lah. Di depan hakim boleh, di depan kiai boleh, di masjid boleh, yuk mubahalah. Jokowi, lawyer, termul, pengacara, semua, ya, semua yang bilang Jokowi baik, jujur, soleh, sabar, aku mengatakan jahat, pendusta, penipu, yuk mubahalah. Saling minta laknat kepada Allah. Siapa yang benar? Yang benar selamat, yang nggak benar celaka 7 turunannya sama Allah. Ayo.